Ini lagu. Di bawah ya bermain. Lemah-lemah kan ya. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Siak, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, yang kami hormati anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Siak, yang kami hormati para staf ahli bupati dan para asisten serta Kapsijan, yang kami hormati para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Sijan, yang kami hormati Camat Telur Lipo, yang kami hormati para anggota Provinsi Telur Lipo, yang kami hormati kepala PTS Ketenagakerjaan Cabang Sijan, yang kami hormati lurah dan para kepala desa sekecamatan Telur Lipo, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi fadlihi tatahaqqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan segala kerendahan hati, Bupati kami mohon untuk membimbing bacakan doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami semua di dalam acara bermusyawarah kami di tempat ini, rencana pembangunan daerah kami di Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Terlindung Kuai. Ya Allah, kami bersimpu dengan segala kekurangan dan kelemahan. Aku memohon bimbingan, hidayah dan taufikmu untuk kami mendapat kemudahan segala langkah dengan rencana yang kami rencanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan di dalam urusan ini kecuali kemudahan yang telah Engkau berikan, dan tidak ada kesukaran kecuali kesukaran itu bisa menjadi mudah dengan kehendak-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami semua ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna taqwa wa jammilna fil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Camat Terlindung Kuai kepada Bapak Agasani Fakti Espos dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul bersama di aula kantor desa Saw Tengah ini dalam rangka musyawarah rencana kerja Musrembang Kecamatan. Salam dan salawat senantiasa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Ibu Bupati beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati para anggota Dewan Kapil
Kecamatan Tolimpoe yang sempat hadir, alhamdulillah ada 2-3 ya. Alhamdulillah hadir semua. Ini salah satu tanda bahwa acara kita ini diberkahi oleh Allah. Barusan terjadi, semua hadir anggota dewan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara kita kali ini merupakan usulan-usulan yang telah kita sampaikan. Ini cuma merupakan penajaman barangkali. Jadi yang telah kita usulkan sebentar ini yang perlu dipertajam pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin tidak ada lagi usulan sebentar. Kemudian kepada Ibu Bupati kami ucapkan selamat datang Ibu di bumi Tolimpoe ini. Kebetulan kalau saya tidak salah tuan beliau itu orang sini kalau tidak salah, menurut informasi bahwa orang tuanya atau neneknya beliau itu orang sini. Terbukti bahwa di mana nanti itu ada rumahnya beliau ya, jadi insya Allah, jadi lagi-lagi ini satu berkah semua bagi kita bahwa pemimpin kita di Kabupaten Sinjai ini ternyata leluhurnya berasal dari Tolimpoe. Insya Allah mudah-mudahan sebentar apa yang kita usulkan, apa yang kita rencanakan akan mendapat perhatian besar dari beliau. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan santunan jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai. Kepada penerima kami persilakan mengambil tempat. Ahli waris dari almarhum Bapak Payai Pemerintah Desa Samatului senilai Rp48.847.010. Selanjutnya ahli waris dari almarhum Bapak Muslimin perangkat desa Lendalo senilai Rp42 juta. Selanjutnya ahli waris dari Bapak almarhum Bapak Apel perangkat desa Wirolo senilai Rp42 juta. Dan selanjutnya ahli waris dari Bapak Ambekan almarhum Bapak Ambekan perangkat desa Topang senilai Rp42 juta. Kami dengan hormat Bupati Sinjai untuk menyerahkan bidang sekretaris daerah Kabupaten Sinjai dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai. Bukan jalan-jalan. Jangan kan? Motor dia jalan. Baru pakai. Ini lah. Sirika. Jalan-jalannya apa biasa? Jadi mereka harus pakai segala itu. Jadi Dilanjutkan foto bersama.
Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Sijai sekaligus pembuka acara secara resmi kepada Ibu Dr. Anda Haja Ratnawati Arif MSc dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPR, anggota DPRD Kabupaten Sijai dan kedua yang saya alhamdulillah semua hadir. Terima kasih Pak Dewan dan Dewan yang sampai yang saya hormati Sekretaris Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sijai, yang saya hormati para staf ahli Bupati, yang saya hormati para asisten Sekretariat Daerah, yang saya hormati Kepala Bapeda selaku koordinator kegiatan musliman, yang saya hormati para kepala perangkat daerah yang hadir, yang saya hormati Camat Teluk Limpoe selaku tuan rumah, yang saya hormati unsur Replika Kecamatan Sijai Teluk Limpoe, yang saya hormati Kepala UPTD Instansi Vertikal Organisasi Tingkat Kecamatan Teluk Limpoe, yang saya hormati Kepala Desa, Lurah, dan Ketua BPD serta Ketua IPM se-Kecamatan Teluk Limpoe, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan LSM, pelaku usaha, para pengurus asosiasi profesi, dan perwakilan forum anak. Dan yang tak kalah saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang hari ini kita sudah lihat kehadirannya. Terima kasih Bu beserta seluruh jajaran yang hadir. Alhamdulillah, tak henti-hentinya saya mengajak kita semua mengirimkan rasa syukur kita, memberikan tanda bahwa kita selalu meraih dan ingin meraih ridhonya. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua juga, kepada yang hadir, untuk juga mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita harapkan mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini merupakan musliman yang ke-6 dari 9 kecamatan yang akan kita selesaikan. Dari musliman ke musliman, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk hadir. Kemarin ini saya sudah mau minta izin sama Pak Sekda, begitu datang BPK dari pagi tidak jadi minta izin. Saya mau coba-coba minta izin untuk salah satu urusan yang tak kalah juga pentingnya untuk bisa berkontribusi ke Sijai, tapi tentunya baru di pusat desa ke Ibu Bapeda tadi malam. Tapi begitu tadi pagi dan BPK tidak jadi. Kenapa? Ini adalah bentuk keterampilan kerja. Ketika memprioritaskan kerja-kerja yang mau diprioritaskan, maka hadir skala prioritas. Nah, kaitannya dengan hari ini, musrembang hari ini, tentu kita merencanakan sesuatu yang kita sudah rencanakan mulai dari tingkat perencanaan desa, musrembang desa, dan kelurahan sampai ke hari ini musrembang kecamatan. Dan tentu ini juga di tingkat kabupaten sudah dirampung sedemikian rupa
melalui uji publik dan uji yang lain yang bersamai tahapan awal penyusunan rencana pembangunan. Dari semua yang sifatnya tahapan awal pembangunan juga sudah dilakukan. Walaupun ini menyongsong kegiatan hari ini adalah musyawarah untuk kegiatan tahun 2026. Tapi yang kita hadapi sekarang justru bagaimana yang kita sudah rencanakan tahun lalu yang sudah seharusnya kita realisasikan tahun ini, kemudian kita harus menerima dalam bentuk ujian kesabaran. Untuk kita kemudian diminta bersabar dan berserta bersemangat. Sabar pasangannya semangat. Saya alhamdulillah melihat program kegiatan yang banyak harus disesuaikan atau disinkronkan kembali. Alhamdulillah syukur karena terus sudah tersaji dokumennya secara baik, sehingga yang akan kita lakukan sisa bagaimana menyesuaikan anggarannya saja. Hari ini kehadiran Pak Dewan dan Bu Dewan, hari ini saya tentu berharap bahwa mohon dukungan tak semua untuk sebagai wakil rakyat, karena yang hari ini adalah semua rakyat yang menanti janji untuk baik bupati kita satu-satunya calon bupati yang tidak pernah berjanji kecuali satu desa. Saya catat betul bahwa hanya satu desa yang saya janji dan diucapkan di kampanye, tapi itu pun kemarin alhamdulillah juga masuk kategori yang tidak mendapat prioritas. Jadi hari ini mohon maaf tak pernah meraja, namun kayak kasih kampung mana kan bisa disinjai, tapi saya tentu memang harus memprioritaskan kampungnya nenek. Ada taduli kemarin kasihnya, hai ampun tapi mau apa? Benar tetapnya di sini tidak benar sholat. Jadi saya kira kita berharap bahwa apa yang kita sudah rencanakan insya Allah tidak lepas dari rencana, tapi yang menentukan rupanya bukan kita saja, ada yang paling banyak malah. Siapa itu Allah? Siapa mau tahu kejadian bahwa ternyata diawali tahun 2025 ini dengan ada Impres nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan kita untuk melakukan efisiensi. Efisiensinya pun tidak dalam bentuk makan ditaruh-taruh rumah dulu. Tapi Pak Dewan tidak itu kayak dulu dilakukan oleh Fokusiki, bisa dinanti kapan ditarik kemana. Nah, lepas itu ya dulu 55 miliar. Kalau fisik, karena itu Musliman identik dengan pembangunan fisik. Masyarakat luas tidak mau tahu kalau kita bicara pembangunan non fisik yang kemudian membersamai. Insya Allah akan ada pembangunan non fisik yang akan hadir di sini. Tapi saya mendahului bicaraku dengan fisik karena ini kemudian yang akan dijelaskan oleh para dinasnya dan dipersaksikan oleh masyarakatnya bahwa 56 miliar bukan ece-ece uang yang ditransfer dari pusat ke daerah melalui dana transfer ke daerah, karena uang tak yang asli Indonesia bagian pendapatan asli daerah itu hanya 11% mengkontribusi APBD. Selebihnya APBD yang dicap 99% itu jadi 11%. Apresiasi kerja kerasnya para pemerintah kemarin, tapi hanya setelah hitung-hitung tidak utuh di 11%. 11% dia dulu sepinjam oleh 11%. 11% yang paling banyak itu PAD masuk di APBD menjadi anggaran APBD. Selebihnya dana transfer umum daerah. Jadi apakah dalam bentuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana insentif,
pendapatan bagi hasil pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten semua menjadi batang tubuhnya APBD. Begitu diambil dana-dananya, maka ada satu dengan hilang. Kan analoginya seperti itu. Ada dengannya batang tubuh itu satu hilang apa 50 miliar. Nah, dari transfer kami dengan pusat pengawian ikman. Jadi aku Indonesia yang itu kasih saya uang dan bupati jadi bersama-sama sekarang harus bersama. Tapi kesabaran ini menantang kita untuk bekerja. Harus banyak ke pusat, banyak ke provinsi dan harus mencari jaringan, memperkuat jaringan kerja dan kemudian beraudit kinerja. Tapi kalau ini mentonji mau diharap tidak bisa. Tapi insya Allah kalau kesehatan, lingkungan hidup kita sudah janji kemarin mobil supaya sampah terangkut harus jam sendiri yang ini. Saya harus mencari di sejumlah OPD terkait uang yang harus mengkontribusi pembangunan secara langsung. Karena ini perintah Presiden melakukan efisiensi, jadi uang yang ada inilah yang setelah diambil langsung dari pokoknya, dari pusatnya, inilah sisanya yang kita akan kolaborasikan dan elaborasikan dengan kemampuan SDM, kemampuan sumber daya yang lain, dan menghadirkan kreativitas para kepala dinas, kepala badan, sampai kepada camat dan lurah, termasuk dana desa. Dan nanti dana desa ini juga akan disesuaikan seperti apa utamanya ketika kita bicara 10%-nya yang diakui di APBD, rancangan APBD kita. Ini pasti kita harus keluarkan. Tapi kita sesuaikan memang dokumenta, kemudian sisanya insya Allah kita kolaborasikan dengan dana desa, karena APBD kan hampir semua posnya jelas. Jadi ADD dan DD inilah yang menjadi APBN, karena APBN ini karena itu juga pengakuan baik ADD maupun dana desa, cap semua ditandatangan APBN semua. Semua yang bersumber dari APBN sudah siap diefisienkan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang nyata langsung mendukung Asta Cita ini kemudian yang harus diprioritaskan di tingkat desa. Begitu juga kalau ada visi nanti terkait Asta Cita, mari ada 8 Asta Cita termasuk sumber daya energi harus kita prioritaskan selain SDM. Jadi SDM, pangan, energi, dan seterusnya harus kita carikan uang sendiri. Karena kalau tidak, karena begini bunyinya, bahkan nato ini bupati dan yayasan sabar pondok, sabar pondok mempunyai jadi teruji. Insya Allah ujian kita lalui, berkah yang datang. Semangat ki, sama-sama ki, Om Sejai. Sama-sama di bangsa. Sama-sama di pemuda. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Musrembang RKPD Kabupaten Sijai tahun 2026 tingkat Kecamatan Teluk Lempoi, dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara kami ambil alih. Jadi untuk selanjutnya pembacaan
usulan dari masing-masing desa. Jadi yang kami bacakan cuma yang skala prioritas. Ini ada masing-masing desa ada 3 skala prioritas. Baik, yang pertama yang mengusul dari Desa Buah, pembangunan jembatan. Untuk alamatnya di Dusun Pasisika. OPD tujuan Dinas PUPR. Yang kedua masih dari Desa Buah, pembangunan jalan beralamat di Dusun Lempangan, Jalan Batu Mangangai. Itu OPD tujuannya juga masih Dinas PUPR. Yang ketiga pembangunan tanggul sungai yang beralamat di Dusun Batang dan Bontolohe. OPD tujuannya juga masih Dinas PUPR. Yang kedua dari Desa Patongko, PJ desanya Pak kebetulan Sekjam Pak Dr. Andes Ali Imran. Usulannya rekonstruksi jalan yang beralamat di Dusun Kasalaka. OPD tujuannya juga masih Dinas PUPR. Siap-siap Pak Kadis PUPR diserang pertanyaan. Banyak yang suka Pak Kadis. Yang kedua masih dari Pak Tongko, itu penyediaan sarana produksi pertanian meliputi benih, bibit, pupuk kimia, pupuk organik, VOC, pupuk organik cair, pupuk, ini jenis-jenis pupuk. Alamat Desa Patongko, Artilise Desa Patongko. Terus OPD tujuannya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan. Ada dari Desa Kaloba, Pak Taufik. Yang pertama pemeliharaan jalan, ini masih terkait jalan di Dusun Toribi. OPD tujuannya lagi-lagi Dinas PUPR. Ada dari Desa Samaturue, Pak almarhum Kadesnya almarhum Pak Kalewai. Ini pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah. Jalan Hombes Dusun Balampesuang, Rilau, Desa Samaturue. Ini OPD tujuannya Dinas Pendidikan. Masih dari Samaturue, bangunan WC dan pagar pembatas di setiap satuan pendidikan. Belum ada pagar sekolah secara menyeluruh, ini menjadikan sekolah tidak aman. Ini SD Negeri 231 Balampesuang Rilau, Jalan Hombes Dusun Balampesuang Rilau, masih Dinas Pendidikan. Ada dari Desa Sukamaju, Pak Asrul Arkan, pembangunan jembatan di Dusun Banoa. Ini OPD tujuannya juga Dinas PUPR. Masih dari Desa Sukamaju, penyediaan embung di Dusun Tombolo. Ini OPD tujuannya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan. Masih dari Sukamaju, rekonstruksi jalan di Dusun Bontang, Batu Lohe. Masih dari Dinas PUPR. Dari Desa Lemang Lohe, rehabilitasi jembatan Dusun Tohoe.
Ini jembatan kayu kayaknya. Ini OPD tujuannya masih dinas PUPR. Ini di jembatan Toba ini sudah banyak makan korban ibu-ibu, termasuk mobil saya pernah hancur bannya. Jembatan kayu. Yang kedua masih dari Lemalohe, rehabilitasi atau pemeliharaan gedung. Itu di Dusun Pitpuluh. OPD tujuan masih dinas PUPR. Yang ketiga usulan dari Lemalohe, rekonstruksi jalan. Itu di Dusun Toboe, tembusan ke Dusun Uranga, masih dinas PUPR. Dari Kelurahan Manante, rekonstruksi jalan Poros Bontoasa Pakita, itu dinas PUPR. Dari Desa Sotengah, lanjutan pembangunan rabat beton Jalan Lingkar Borong Kalukue Lapae sepanjang 300 meter. Itu di Jalan Borong Kalukue, Dusun Lapae. Jadi Dusun Lapae itu di ibu kota desa. Masih ke dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan kita. Masih dari Sotengah, rehab jaringan irigasi permukaan. Itu di Dusun Lapai 1. OPD tujuan dinas PUPR. Yang ketiga, usulan ketiga prioritas dari Desa Sotengah, peningkatan sistem drainase permukiman. Itu di Dusun Boki. OPD tujuan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan. Dari Menanti, prioritas kedua rekonstruksi jalan Poros Kasoso lingkungan Bonto Mangape. Itu masih dinas PUPR. Jadi usulan ketiga dari Menanti masih rekonstruksi jalan. Jadi ketiga-tiganya ini kayaknya rekonstruksi jalan dari Menanti. Di Jalan Poros Bontoy lingkungan Ahok Laye, masih dinas PUPR. Ada dari usulan kedua dari Desa Kaloba, pemeliharaan jalan itu di Borong Ampirie, masih dinas PUPR. Usulan ketiga dari Kaloba, penyediaan hand traktor. Nah, bisa, alhamdulillah. Langsung dijawab. Itu di Dusun Toribi, Borong Ampirie, Kambuno, Atiruange, Sumpang Alek. Ya, ada semua dusun kalau tidak salah. Ini dinas tanaman pangan, hortikultur dan perkebunan. Dari Desa Samaturue, rekonstruksi jalan. Ini jalan Homes lagi, Dusun Malapesoan, masih dinas PUPR. Dari Era Baru, pemeliharaan jalan di Dusun Bontokunyi, Jalan Bontokunyi, Batu Santung, dinas PUPR. Yang kedua dari Era Baru, pembangunan jalan Dusun Erasa, Jalan Erasa Batu Balu, masih dinas PUPR. Yang ketiga usulan dari Era Baru, pembangunan jalan, ini lagi-lagi jalan Dusun Batu Santung, Jalan Sukamaju, Era Baru, dinas PUPR. Dari Desa Telulimpoe, rekonstruksi jalan Pakoko Laha-Laha, ini dinas PUPR. Yang kedua rekonstruksi jalan dari Desa Telulimpoe, Dusun Pakoko Bontokunyi, dinas PUPR. Terus yang ketiga, pembangunan jembatan Dusun Koro, ini dinas PUPR. Ini kurang satu desa kayaknya. Desa Masailet tak masuk, tidak ada usulannya masuk Desa Masailet.
Ini sebentar kita pertanyakan kemana ini arah desa Masena. Kita ada usulannya, usulan kertasnya. Kepada dinas terkait, yang pertama dulu dari dinas PUPR, mohon tanggapannya Pak Kadis, karena 99,9 ini tertuju ke Pak Kadis PUPR. Silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak Sekda yang saya hormati, para anggota dewan dari Dapil 2 yang saya hormati, staf ahli, asisten, Pak OPD yang saya hormati, Camat Teluk Poin, Pak Lurah dan Pak Desa, dan seluruh peserta musrefah yang sama saya hormati. Jadi mendengar usulan dari 12 lurah dan desa di Teluk Poin, jadi mirip-mirip dengan kecamatan lainnya, 99,9% untuk infrastruktur jalan. Dan jawabannya sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa tahun ini ada impres nomor 1, di mana impres nomor 1 itu 55 miliar dikembalikan ke pusat, di mana 33 miliar itu adalah untuk pembangunan jalan. Kemudian 22 miliar itu adalah untuk pembangunan infrastruktur lainnya, seperti bangunan pemeliharaan jalan, pemeliharaan irigasi, pemeliharaan jembatan. Nah, ini sudah dikosongkan anggarannya untuk sementara. Tapi saya harap di TAPD minimal tidak mengosongkan untuk pemeliharaan jembatan dan pemeliharaan jalan. Nah, ini sangat vital kalau ini yang kosong. Jadi untuk infrastruktur jalan sebenarnya di Kecamatan Teluk Poin, perlu saya laporkan ke Ibu Bupati bahwa satu-satunya kecamatan yang mulai tahun 2017 sampai 2024 tidak pernah kosong peningkatan jalannya. Ini semuanya menggunakan anggaran daerah. Ini dari 2017, jadi 8 tahun berturut-turut Kecamatan Teluk Poin mendapatkan alokasi anggaran peningkatan jalan dari dana alokasi khusus dan dana P. Ini dapat kita rasakan sendiri. Mungkin Bapak Ibu Kepala PD dari kota bisa dari 3 arah, dari Buah untuk kendaraan jalan mulus, mau dari Mastaile juga mulus, mau dari Samadue juga semua jalan mulus. Semua jalan-jalan strategis untuk Kecamatan Teluk Poin, alhamdulillah sudah dilakukan peningkatan. Jadi yang perlu sebenarnya di Kecamatan Teluk Poin adalah pemeliharaan jalan. Adapun ruas-ruas yang diusulkan oleh Pak Desa, saya tahu ini ruas yang sebenarnya memang juga ruas kabupaten, tapi masalahnya sekarang apa yang diusulkan ini tidak ada di ruas dalam kabupaten penamaannya. Jadi saya kira Kepala Bapda ini berulang kali saya sampaikan, setidaknya semua kepala desa memahami nama-nama ruas yang ada di daerahnya masing-masing, supaya kita mudah. Kalau ini saya tidak paham, ada dusun padahal nama ruasnya semua. Kalau memang itu daerah kabupaten, insya Allah kami cepat tanggap. Tapi kalau nama ruas dalam dusun ini tidak ada SK dalam kabupaten, mungkin ada sebagian, ada kalau ya memang sudah sesuai dengan nama penamaan. Jadi saya harap lewat forum ini untuk semua kepala desa untuk mengetahui dan memahami nama ruas-ruas jalan yang ada di wilayahnya. Kemudian untuk tahun ini sebenarnya untuk Kecamatan Teluk Poin masih
masih ada dapat jatah dari dana insentif fiskal yaitu pembangunan jembatan di Masaile. Ya, ini dana-dana insentif fiskal besar 900 juta rupiah. Saya kira itu penjelasan kami dari Muhammad Pak Desa. Kalau memang ini ruas jalan kabupaten, Pada sesuatu kapan sih? Iya. Betul, saya kalau ini merupakan jalan kabupaten, mari kita duduk bersama, jalan-jalan ke kantor untuk melihat peta yang mana dimasuk, supaya kami langsung paham, langsung menuju lokasi apakah masuk di daftar panjang yang ada di kami merupakan prioritas semua jalan kabupaten yang merupakan usulan dari masyarakat. Saya kira itu penjelasan singkat kami. Bila itu firman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis PUPR atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami rekan-rekan kepala desa. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Dinas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja beberapa usulan 2026 semua kami pertimbangkan soal sesekali dengan proposal yang namun kita perlu sampaikan bahwa walaupun kita belum akan pada presiden memadai, tetapi alhamdulillah sesuai dengan petunjuk arahan Bupati saat ini kita telah menerima bantuan benih padi dari Kementerian Pertanian sebanyak 3.420 ton. Dan alhamdulillah tercapai hampir 20% ada di Teluk Bali, sekitar 25 ton ada di Teluk Bali, dan hari ini terakhir penyaluran tadi pada sebarang kembali sekali di Lebaran. Jadi bisa ditambah bulan Maret sampai dengan bulan Oktober yang akan datang. Jadi kita kondisikan. Cuma kami berharap agar kita monitor para desa dan bantu jangan sampai ada petani yang menjual karena belum ditanam. Jadi jangan sampai kalau yang belum ditanam bisa sampai dengan berapa. Karena nanti tahap kedua insya Allah atas bantuan fasilitasi dari anggota DPRD provinsi, ada Pak di bawah, ada Pak di Pausan, ada Pak di Bisa juga akan membantu nanti bersama kita. Itu kami dijanji kurang lebih 4.000 hektar. Jadi dimana lagi, dan insya Allah berdatang bisa kita dibantu untuk pembangunan ini. Kita lakukan bersama semua apabila dari kita ada di kesehatan dan bisa membantu kita untuk masyarakat. Saya kira itu untuk sementara dan yang lainnya saya ucapkan terima kasih yang sudah diskusi kami di Dinas Serampanan dan Belakang Kota kami. Pertanyaan siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Kadis Pendidikan, pada beliau silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Sejai, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Bupati Sejai, yang saya hormati para anggota Dewan dan Bidang, yang saya hormati Pak Asisten, staf ahli dan seluruh anggota perangkat kepala perangkat daerah, serta Pak Lurah Desa Kecamatan Paribowo, serta Bapak Ibu yang sempat satu persatu yang saya hormati, yang saya hormati. Insya Allah kami dari Dinas Pendidikan sudah mencatat usulan-usulan yang disampaikan oleh Pak Camat untuk pembangunan utilitas dan WC di SD 231. Insya Allah tahun depan kami akan prioritaskan untuk perbaikannya. Dan perlu kami
semua, bukan hanya yang disebut oleh Pak Camat, nanti komunikasikan juga dengan kami jika ada sekolah yang tidak memiliki WC atau sangat terbatas WC-nya yang perlu diperbaiki, laporkan ke kami. Insya Allah kami akan prioritaskan di tahun 2026 karena sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Ibu Bupati bahwa ke depan kebersihan baik itu di rumah, di kantor, terutama di sekolah itu sangat diprioritaskan dan diperbaiki fasilitas sarana toiletnya. Jadi kami insya Allah untuk tahun ke depannya akan memprioritaskan fasilitas toilet dan yang lainnya. Mengenai pagar RKB ruang kelas yang mungkin butuh perbaikan yang berat, insya Allah kami akan mempertimbangkan, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya. Kami sebenarnya di Dinas Pendidikan juga sebenarnya daktis itu untuk tahun ini juga tidak ada. Ya, tahun lalu Terlimpo itu termasuk salah satu kecamatan paling banyak, itu sekitar 5 miliar lebih untuk pembangunan sekolah. Untuk tahun ini daktis itu tidak ada, yang katanya akan ada dana hibah ke sekolah, tetapi belum kami pastikan karena kebijakan dari pusat. Tetapi juga kami masih memiliki dana mandatori, dan inilah yang tadi sesuai dengan arahan Ibu Bupati, kami akan prioritaskan ke sarana-sarana utilitas yang dibutuhkan di semua sekolah yang ada di Kabupaten Sejai. Kemudian tambahan dari kami, insya Allah bahwa sesuai dengan program unggulan dari Ibu Bupati dan Bapak Ibu Bupati bahwa khusus untuk bidang pendidikan yaitu pendidikan gratis plus, di mana yang selama ini anak kita mendapatkan baju seragam ditambah tas dan perlengkapan sekolah. Untuk tahun ini insya Allah akan ditambah lagi untuk pakaian seragam batiknya. Jadi plusnya itu baju batik gratis. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tidak ada juga penyesuaian untuk bidang pendidikan. Insya Allah tahun ini kita akan banyak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas pencerahannya. Ini 3 kali kita bertepuk tangan. Alhamdulillah, ini betul berkah bagi kita semua. Jadi tadi Bapak Desa yang masih ada yang belum mengusulkan WC sekolah di wilayahnya, bisa diusulkan kembali. Ya, melalui Dinas Pendidikan. Baik, selanjutnya barangkali kami persilakan kepada yang terhormat Bapak. Yang pertama Pak Saldi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati beserta dengan rombongan, dan terhormat teman-teman anggota DPR dari Kabupaten Sijai, Sekretariat Daerah, Pak Sekda dan hari ini perangkat daerah, Pak Camat, Kepala Desa di Kecamatan Terlimpo, Pak Kapolsek, Pak Koramil atau Posko dan hari ini Kepala BPJS, Dinas Perhubungan. Terima kasih banyak. Ini Dinas Perhubungan yang baru bantu saya ini, Bu Bupati. Terima kasih banyak Pak Akbar ya. Pak Akbar, terima kasih banyak Pak Akbar. Kami Ibu Bupati baru hari ini kita reses. Kita sudah banyak dapat aspirasi dari masyarakat. Saya berharap apa yang nanti menjadi aspirasi masyarakat perlu diperhatikan. Hari ini kita selaku fungsi pengawasan menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentu apa yang diaspirasikan masyarakat bisa terrealisasi dengan baik.
Karena kemarin juga saya hadir di musyawarah Terlimpoe, ada beberapa aspirasi yang kita terima. Kita punya apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang direalisasikan. Dan kemarin-kemarin ada beberapa aspirasi lain yang kita sodorkan, lain yang dikerja. Ini perlu juga menjadi perhatian bahwa kami DPR 70% kita di lapangan, tentu tahu pasti apa yang terjadi di lapangan. Jadi hari ini kami minta, kemarin sudah kita bacakan hasil reses. Tapi apa yang terjadi? Banyak teman-teman DPR yang kemarin yang sudah 1, 2, 3 kali periode aspirasinya itu belum ada yang terrealisasi. Kasihan sekali DPR kalau seperti ini. Akhirnya kita minta ke Bupati apa yang menjadi nanti aspirasi yang kebetulan sudah menjadi prioritas desa, menjadi prioritas DPR, tapi tidak lagi menjadi prioritas KPBD. Ini saya berharap Ibu Bupati ini nanti bisa menjadi di garis bawahi bahwa apa yang menjadi nanti aspirasinya kita ini masyarakat bisa direalisasikan dengan baik, insyaallah. Juga sedikit menyinggung persoalan Terlimpoe ini Bupati banyak sekali adalah saya pikir lumpuhnya padi, lumpuhnya hasil bumi di Kecamatan Terlimpoe, dan saya juga apresiasi kepada Bapak Pertanian yang memperlihat sedikit prioritas untuk Terlimpoe ini. Terima kasih banyak Pak. Saya kritis terima kasih dengan Pak Kadis di belakang ini. Ya, juga saya berharap kita ini DPR hampir semua keluhan itu kita terima. Jadi tentu Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka agenda Musrembang 2025 dalam penetapan anggaran RKPD Kabupaten Sinjai 2026. Di sini tentu kita melihat banyak masukan dari setiap desa, dan tentu ada satu yang prioritas itu masalah infrastruktur jalan ini. Ini dalam infrastruktur jalan ini kita susah sekarang karena pemangkasan anggaran seperti itu. Jadi yang kita harapkan itu kemarin itu ada anggaran fiskal ya Pak Kadis. Fiskal ya Pak Kadis. Berapa jumlahnya? Ya, anggaran fiskal ini 6,9 M. Nah itu bagaimana caranya kita meminta agar sesuai dengan yang kita prioritaskan di daerah. Supaya apa yang kita harapkan bisa berjalan untuk Sinjai yang lebih baik, untuk Sinjai yang lebih maju. Nah, terus yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bupati bahwa kita tunggu perubahan yang ada di Sinjai ini dengan 100 hari kerja Ibu. Ya, dengan 100 hari kerja Ibu Bupati kita tunggu perubahan yang ada di Sinjai. Ya, bagaimanapun itu kita awali dari yang kasat mata saja. Contoh dari kota, di kota itu kebersihannya, terutama itu taman-taman itu. Kalau bisa saya berharap juga itu bisa dibenahi itu, karena saya lihat itu kalau malam itu sudah tidak ada penerangan. Saya mohon kepada Ibu Bupati yang tadi tanya nanti kepada pihak terkait. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mungkin ini yang terakhir melihat waktu. Baik, bismillah. Bupati Sinjai, Rana Haji Tahun yang saya hormati, anggota DPRD, rekan anggota DPRD yang terhormat, dari Pak Haji Musa, dan Pak Sandi dari PKB, dan sampaikan rekan saya Ibu Irmawati dari PPD. Pak Sekda yang kemudian kita banggakan selalu hadir di tengah masyarakat. Selamat datang lagi kembali di Terlimpoe
Sos MSI. Pak Camat, saya hormati Pak Kapolsek, Pak Anan Ramil, dan saya hormati Pak Desa dan Lurah yang kita sama-sama banggakan. Ibu Kepala Puskesmas, Ibu hadir kita, dan saya hormati dan para tokoh masyarakat, Ketua BPD serta anggota dan tokoh komunitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Apa yang kemudian kita lakukan pada hari ini yakni berbicara tentang musyawarah rencana atau negara 2026. Tentu kita berpikir apa yang kita akan lakukan hari esok untuk bicara hari esok ini yang kita lakukan hari ini. Saya paham bahwa pemerintah hari ini mengalami krisis. Kita memaklumi, kami memahami. Kenapa kemudian DPRD hadir di tiap-tiap kegiatan musrembang? Karena DPRD adalah sebuah check and balance dan jangan kemudian ketika ragu, jangan kemudian berpikir sinis, bahkan ketika kami ini kemudian melontarkan kalimat atau suatu argumentasi yang bersifat kritik. Sejatinya ini bukan kritik, tetapi sejatinya adalah itu yang saya sampaikan bahwa check and balance pemerintah daerah. Jadi terlalu substansi mungkin saya sampaikan karena mengingat waktu. Saya harap bahwa Ibu Bupati saya tidak meragukan terkait dengan proses keuangan kita yang efisien, kalau jalan kemudian efisiensi menjadikan kita sebagai membuat kita berpikir dengan kebijakan-kebijakan impresi. Kita harus tetap semangat apapun yang kemudian menjadi kebijakan nasional. Yang kita percaya bahwa program Nasta-Cita ini tentu akan lebih baik. Saya berpikir terhadap pemerintah tidak lagi berpikir untuk lebih tidak baik, tetapi pasti akan lebih baik. Ini bahasa saja. Saya berharap untuk itu terakhir mungkin saya sebelum kemudian saya tutup, izin mengikuti 6 kali saya mengikuti hal yang seperti ini namanya musrembang atau musyawarah. Ini 4 kalinya saya di aula kantor desa. Kita pindah ceritanya aula kantor desa. Tadi ini musrembang ke-6 kali, berarti masih ada 3 kali. Kita tidak pernah pakai aula kantor camat. Hanya itu yang menjadi ekspresi kita. Mudah-mudahan tahun 2026 setiap pengunjung bicara saya, mudah-mudahan aula kantor camat bisa seperti ini. Ya. Ya, para Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dari anggota DPR pencerahannya yang memberi semangat, spirit kepada kita semua untuk tetap semangat meskipun keadaan keuangan kita tidak dalam keadaan baik-baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk selanjutnya penandatanganan berita acara kepada yang kami sebutkan namanya untuk mengambil tempat dari perwakilan Forum Anak Ananda Nur Syakilah. Ibu Sohra SPD Forum Perempuan. Bapak Ustadz Nasri SPD Tokoh Masyarakat Sok Tengah.